Kita buka 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-43. Kita akan baca 3 ayat ini dan kita akan baca bersama-sama dengan keras. Karena hanya 3 ayat dan saya rindu mendengar suara saudara yang lantang, yang keras. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-43. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, apa saudara? Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, apa? Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata apa? There's nothing, tidak ada apa-apa. Dan kata Elia sama-sama apa saudara? Pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. Hari ini saya membawakan satu pesan Tuhan dengan judul apa yang kita lihat. Boleh di sini ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa yang kita lihat? Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca satu perikop yang menurut saya cukup penting. Yang mengajarkan kepada kita bahwa orang percaya butuh iman. Yang setuju katakan amin. Sama-sama di sini tepuk dada saudara katakan saya butuh iman. Kenapa kita butuh iman? Karena seringkali dalam kehidupan kita menghadapi situasi yang kita tidak sangka dan duga. Saudara, pada saat ayat ini ditulis, orang Israel sedang menghadapi satu musim yang namanya musim kekeringan. Di mana karena Tuhan murka kepada orang Israel, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan berkata dan berfirman dan bertitah dan berkata, selama beberapa tahun aku tidak akan kirim hujan. I will not send rain to your country. Sampai firmanku berkata turun hujan. Dan apa yang terjadi saudara? Dalam waktu beberapa hari saja firman itu tergenapi. Tiba-tiba hujan berhenti di seluruh Israel. Tiba-tiba 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, sampai 3 tahun. Gak turun hujan. Saudara bisa bayangin betapa panasnya cuaca pada saat itu. Surabaya aja gak terlalu panas, kita udah ngomel kan. Aduh cek panas sih, cek panas sih. Itu masih turun hujan beberapa minggu yang lalu. Can you imagine? Saudara bisa bayangkan 3 tahun kekeringan. Tanpa hujan. Dan saudara, Tuhan taruh dalam roh saya. Mungkin ada beberapa dari saudara yang hadir hari ini. Saudara berada di musim itu. Saudara berada dalam musim kekeringan. Saudara mungkin merasa banyak hal tidak baik terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ngalamin kekeringan di dalam rumah tangga saudara. Udah gak ada lagi pak sukacita di rumah tanggaku. Mungkin saudara ngalamin kekeringan di dalam keuangan saudara, pekerjaan saudara. Pastor, saya udah beberapa bulan ini udah gak ada penghasilan. Semuanya naik, semuanya naik. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Banyak tuh saudara. Jemaat telepon saya. Pendeta ini kadang-kadang kasihan ya. Jatahnya selalu masalahnya jemaat saudara. Pastor Michael, saya susah, semuanya naik. Loh masa bu? Iya, semua naik pastor. Minyak naik, bensin naik, semua naik. Saya ke restoran semua harga naik. Aduh pastor semuanya naik. Ayo coba pastor sebut ke saya, apa yang gak naik? Saya jawab, kolektor. Ada orang kasih kolektor dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah seperti Tuhan Yesus. Tapi kita lihat realitanya semua naik. Minggu lalu saya tanya di awal khotbah, masih bisa beli Pertalite? Ih, semua tertawa. Kenapa? Karena banyak orang, waduh le Pertalite gak oleh. Terus opo habis ini? Kita gak tahu apa yang terjadi, banyak orang kekeringan.
Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, hari ini saudara berada dalam kondisi kering atau tidak kering. Percayalah, ada hujan berkat yang Tuhan akan curahkan atas orang yang percaya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu, di tengah kekeringan, kita harus perhatikan satu pertanyaan yang sangat penting. Seperti judul dari khotbah saya, ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Apa yang kita lihat? Kenapa? Karena tanpa kita sadari banyak dari kita jatuh, banyak dari kita menyerah, banyak dari kita lemah. Kenapa? Karena apa yang kita lihat. Maka seringkali apa yang kita lihat menimbulkan begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita. Kita jadi gelisah karena apa yang kita lihat, kita jadi stres karena apa yang kita lihat. Saya gak tahu dengan saudara, berapa banyak dari saudara pernah habis buka Instagram lalu saudara merasa lebih buruk tentang diri saudara. Perhatikan apa yang kita lihat. Coba buka Matius 6 ayatnya ke-22 sampai 23. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada orang percaya. Dan hari ini Tuhan Yesus berfirman bagi setiap saudara, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayatnya ke-22 sampai 23. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Mata adalah apa saudara? Pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi sama-sama, jika terang yang ada padamu gelap, apa saudara? Betapa gelapnya. Di sini Tuhan tidak hanya mengajarkan kepada kita jaga hati, jaga hati. Yes, kita harus jaga hati. Tetapi lebih daripada itu, kita harus belajar untuk menjaga yang apa saudara kita lihat. Karena apa yang kita lihat setiap hari dapat mempengaruhi apa yang kita pikir dan rasakan. Hari ini Tuhan mengajukan satu pertanyaan bagi setiap saudara yang hadir di ruangan ini. Satu pertanyaan. Apakah saudara hari ini melihat apa yang Tuhan lihat? Itu pertanyaan yang sangat penting. Karena Alkitab berkali-kali mengajarkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan lihat dan apa yang manusia lihat itu sangat berbeda. Dan Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita tidak pernah melihat apa yang Tuhan lihat, pasti kita jadi stres. Pasti kita jadi depresi, pasti kita bisa gelisah, kita khawatir. Hari-hari ini banyak orang datang sama saya bilang mereka khawatir. Kenapa? Karena banyak orang gak bisa lihat apa yang Tuhan lihat. Dia selalu lihat yang ada. Dia selalu lihat realitanya. Dan saudara, yang lebih parah adalah ketika saat yang kita lihat dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saudara rasakan ketika saudara pulang dari tempat ini, lalu saudara keadaannya gak sesuai dengan apa yang dikhotbahin? Pernah saudara dengar di gereja, saudara pasti diberkati, saudara pasti sembuh, saudara pasti mengalami Tuhan, pasti janji Tuhan, terus naik tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi apa? Tapi berapa banyak dari kita saat kita pulang, saat kita turun, saat kita berada di mobil, kita menghadapi suami yang sama, ngadepin istri yang sama, ngadepin anak yang sama, keadaan yang sama. Dan saudara merasa begitu buruk. Banyak orang bilang sama saya, Pastor Michael, hari-hari ini kalau saya lihat hidup saya gak sesuai itu sama firman. Mana firman Tuhan yang berkata Tuhan memelihara saya? Mana buktinya firman Tuhan yang Tuhan berkata Tuhan berkati saya? Nah, apa yang saudara rasakan saat realita dan firman Tuhan gak sama gitu. Gak klop. Ada banyak orang berpikir usia 30 sudah punya rumah. Tapi kemarin di berita muncul satu berita di TikTok. Di FYP saya. Iya, pendeta juga punya TikTok saudara. Kalau saudara belum follow @PS Michael Gunawan ya. Silakan nanti. Saya lihat berita di TikTok rame. Ada menteri bilang, sebentar lagi generasi berikutnya bakal susah beli rumah. Lebih mending tinggal sama mertua. Ih, haleluya, Tuhan Yesus ampuni. Apa yang saudara rasakan ketika saudara udah usia 30? Ada yang bilang usia 30 harus punya uang 1 M. Tapi saudara cuma punya 1 ember. Gimana? Pastor, saya berharap usia 30 saya udah punya jodoh, udah punya rumah. Tapi kenyataannya adalah
kita masih bokek dan jomblo. Itu kasihan saudara. Saya lihat dia banyak anak-anak muda, kalau malam gini suka saya, banyak anak-anak muda. Saya kasih tahu ya yang umur 20-an yang masih jomblo, jangan jual terlalu mahal saudara. Ada yang, anak-anak muda zaman sekarang ya, standarnya tinggi. Naik Avanza gak mau. Saya tuh pernah ketemu satu anak muda ngomong sama saya, Pastor, saya tuh maunya ya, ini cewek ya. Pastor, saya maunya tuh jodohnya ya, dia udah ganteng, tinggi, six pack. Bukan cuma itu, saya mau dia punya pabrik, atau punya toko emas juga boleh. Dia anak tunggal dan orang tuanya udah mau mati. Loh maksudnya apa kamu? Tapi saudara yang masih muda ya, jangan loh. Hati-hati kebablas. Tahu kebablas? Usia 20 jual mahal, harganya 100% dinaikin 20%. Nanti kalau nggak hati-hati udah usia 30, belum dapat diskon 30%. Diskon. Bolehlah obral dikit. Gak dapat udah usia 40, diskonnya 50% plus cashback 30%. Ngalahin OVO saudara ya kan. Gak dapat umur 50, buy one get one free. Tapi kenyataannya adalah seperti itu. Banyak datang sama saya, Pastor tolong cariin saya jodoh. Emang saudara pikir saya biro jodoh? Tapi kenyataannya seperti itu. Pastor, what happened? Pastor, suami saya kepala batu. Saya bilang, Bu, kalau suaminya kepala batu, jangan marah. Setiap malam gosok kepalanya, siapa tahu jadi batu aki. Ada bilang sama saya, Pastor, kenyataannya saya dulu berharap saya menikah, istri saya itu baik. Gak taunya istri saya itu cerewet. Tuh, saudara menikah gak tahu bahwa wanita itu banyak bicara. Kasihan deh lo. Survei membuktikan laki-laki satu hari mengucapkan 7.000 kata-kata. Kalau wanita 20.000. Kalau jadi mertua naik jadi 40.000. Sorry. Tapi itu kenyataan. Tapi kenyataannya saat kita hadapin itu kita bilang Tuhan gak baik. No. Karena itu hari ini perhatikan apa yang kita lihat. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kita 2 pasang mata. Ulangin berapa pasang mata? Pastor salah. Itu 2 biji 1 pasang. No. 2 pasang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kita yang pertama mata jasmani. Ini mata kita nih. Semuanya. Tapi Tuhan juga memberikan kita yang namanya mata rohani. Ulangin sama-sama apa, Ma? Kalau hari ini saudara ingin lihat yang Tuhan lihat, pastikan dalam hidup kita lihat dengan mata rohani kita. Karena kita tahu saat kita lihat dengan mata rohani kita, apa yang kita tidak pernah bayangkan Tuhan sudah sediakan. Dan dia merancangkan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera buat saudara. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Hari ini saya mau tutup khotbah ini. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan sama-sama. Saya mau ajarkan kepada jemaat sebagai gembala di tempat ini. Bagaimana jemaat Tuhan GSJS Pakuwon Mall, GSJS online juga. Bagaimana saudara dan saya bisa melihat dengan mata rohani kita. Yang pertama kita buka 1 Raja-Raja 18 ayatnya ke-44. 1 Raja-Raja 18 sampai 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Apa saudara? Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, apa saudara? Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang. Bagaimana kita bisa lihat dengan mata rohani? Catat, screenshot, foto, whatever it is. Catat ini, yaitu yang pertama. Jangan fokus dengan apa yang dilihat manusia. Ulangin sama-sama dengan saya, jangan fokus dengan apa saudara? Saudara mau lihat dengan mata rohani, pastikan fokus kita bukan dengan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat sama Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan sama saudara apa yang dilihat sama Tuhan. Tapi sebelum kita tahu apa yang dilihat sama Tuhan, pastikan fokus kita gak boleh dengan apa yang manusia lihat. Kalau fokus kita selalu dengan apa yang dilihat sama manusia, gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Kenapa? Karena apa yang dilihat sama manusia, saya tunjukin sama saudara, saya udah simpulin. Ada 3 yang selalu dilihat sama manusia. Yang pertama penampilan, kedua jumlah, dan yang ketiga realita.
Ini selalu yang dilihat sama manusia, penampilan. Saya yakin ibu-ibu di ruangan ini semua sebelum berangkat ke sini pasti udah make up. Benar? Pasti udah foundation, concealer gitu. Apalagi maskara, bulu mata palsu, alis palsu. Ada yang gambar itu gak lurus-lurus sampai 3 jam saudara, gimana? Karena itu salon sampai hari ini laku. Ibu-ibu kalau di salon lama kenapa? Jambulnya tinggi-tinggian. Ada saya pernah lihat ibu jambulnya 12 cm saudara. Sampai lewat portal harus nunduk sedikit saudara. Waduh, ibu-ibu ayo coba setiap hari cuci muka. Facial cuci muka, mukanya digosok. Supaya mulus. Saya tuh kadang-kadang lihat ya, saya takut tiba-tiba digosok terus tiba-tiba lepas nanti saudara. Digosok. Kenapa? Karena kita selalu memperhatikan itu. Kita beli barang branded. Bapak-bapak pakai jam tangan yang bagus. Ada Rolex, ada Patek. Ada yang bilang sama saya, Pastor gak mau beli Patek. Saya jawab, gak patean aku. Kenapa kita pakai itu? Karena kita selalu mau nampilin, karena yang dilihat manusia penampilan. Kita datang kemanapun yang dilihat dari atas sampai bawah, bawah sampai atas sampai bawah. Ini pakai baju apa, ini pakai jam tangan apa, pakai sepatu apa, pakai. Dan yang kedua selalu yang dilihat jumlah. Selalu yang dilihat ini. Apa ini saudara? Jen. Dilihat Jen, ini orang ini punya uang berapa? Ini orang ini naik mobil apa ke sini? Oh, orang ini depositonya berapa? Propertinya berapa? Dan yang ketiga yang dilihat ada realitanya. Ya, kalau memang realitanya seperti ini ya udah. Ini yang selalu dilihat sama manusia dan jujur ya, seringkali ini yang jadi fokus kita loh. Jujur kadang-kadang kalau kita gak sadar, kalau pendeta juga gak sadari, kadang-kadang saya juga bisa fokus dengan apa yang dilihat manusia. Saya gak bilang gak boleh jaga penampilan, harus jaga penampilan. Saya selalu berusaha untuk jaga penampilan. Kita bersyukur dengan jumlah yang banyak. Tapi fokus kita gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena saya catat. Kalau fokus kita selalu apa yang dilihat sama manusia. Yang pertama kita akan selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Setuju sama saya? Kalau fokus kita selalu penampilan, selalu jumlah. Kita suka bandingin diri kita dengan orang lain. Dan itu pencuri sukacita terbesar dalam hidup orang percaya. Itu yang membuat hidup kita gak maju. Itu yang membuat hidup kita selalu stres setiap hari. Kenapa? Kita bandingin hidup kita sama orang lain. Rumahnya orang itu lebih besar, rumahnya orang itu lebih bagus. Kita selalu bandingin. Kita selalu merasa diri kita gak cukup gitu. Kenapa? Karena fokus kita selalu yang dilihat sama manusia. Dan yang kedua, orang yang selalu melihat, yang dilihat manusia selalu pembuktian diri. Selalu ingin buktiin dirinya sama orang lain. Ada di sini kayak gitu. Saya pernah ketemu sama teman saya, udah lama gak ketemu. Ketemu di restoran, tiba-tiba dia bilang, kamu naik mobil apa? Saya kaget, ha? Gak tanya kabar saya. Tanya mobil. Saya belum ngomong, dia jawab, aku bawa Ferrari barusan. Saya jawab, saya kuda. Kan sama-sama kuda, Ferrari dan kuda. Banyak orang pembuktian diri. Kemanapun ngomongnya selalu tentang dirinya, membanggakan dirinya. Ini. Kadang-kadang membual gitu. Kenapa? Fokusnya selalu yang dilihat sama manusia. Dan yang ketiga, orang yang selalu melihat yang dilihat manusia pasti capek dan gampang menyerah. Karena kalau setiap hari hidup kita selalu mengejar yang dilihat manusia, gak ada Coba senggol kanan kiri pelan-pelan, gak ada habisnya. Gak ada habis. Ibu-ibu bawa tas, jangan selalu bandingin sama tasnya tetangga. Bawa tas apapun, bersyukur bu. Yang setuju sama-sama katakan amin. Loh bapak-bapak ikut amin. Amin, itu khotbahnya bagus Pak Pendeta. Nah, jangan selalu bandingin, karena di atas langit selalu ada langit. Saya pernah satu ibu gitu, datang. Suaminya cerita soalnya, jadi saya tahu. Kerja keras, beli LV. LV. Datang ke gereja diangkat, jalannya gini. Semua tahu. Wah dia merasa paling bagus. Tiba-tiba ada satu taci datang, bawa Chanel.
Wih bagus. Marah sama suaminya. Kamu tuh gak bisa beliin. Cicil sana, dicicil. Pinjaman online. Wah, minggu depan bawa Chanel. Diangkat lebih tinggi. Tiba-tiba ada yang datang bawa Hermes. Aduh, bertengkar terus, gak ada habisnya. Segol sekali lagi kanan kiri, gak ada habisnya. Ya, Pak, mobil gak ada habisnya, Pak. Yang setuju katakan amin. Loh, ibu-ibu ikut amin, 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 amin. Gak ada habisnya. Punya 4 pintu, kepingin 2 pintu. Lama-lama gak usah pintu sekalian, saudara. Lebih mahal, lebih bagus. Semua gak ada habisnya. Nanti capek. Itu yang bunuh iman kita. Itu yang membuat kita gak pernah bisa bersyukur. Karena kita selalu lihat yang dilihat manusia. Bapak ibu saudara, itulah pelajaran yang kita dapat dari kisah Elia di atas gunung. Elia berada di atas gunung dan dia lagi berdoa supaya hujan datang. Hujan belum ada, gak bisa lihat apa-apa. You can't see anything. Tetapi dia punya iman yang kuat. Karena dia melihat apa yang Tuhan. Dan dia satu kali suruh bujangnya naik. Dia lagi doa. Firman Tuhan berkata gini. Dia berdoa sampai kepalanya tuh di antara pahanya. Saya gak bisa praktekin karena saya gak yoga saudara ya. Gak bisa. Dia berdoa sampai seperti itu. Dan dia suruh bujangnya 7 kali naik ke atas untuk mencari. Can you imagine? Dan setiap kali di ayat 44 dikatakan, setiap kali, 43, setiap kali naik. Gak lihat apa-apa. Mungkin hari ini ada saudara juga merasa, Pastor, gak ada apa-apa ini. Gak ada apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan kita bisa mengubah yang gak ada menjadi ada. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Ayo, hari ini kita mau belajar apa sih yang Tuhan lihat. Untuk saudara dan saya bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Frekuensi kita harus sama. Ulangin apa saudara? Apa yang harus sama? Frekuensinya harus sama Tuhan. Gak boleh beda pendapat, gak boleh beda bahasa. Orang kalau beda bahasa gak bisa saling mengerti. Kalau kita beda bahasa sama Tuhan, gak sefrekuensi sama Tuhan, pasti kita gak bisa ngerti. Ya kan? Kalau saudara keluar negeri gak ngerti bahasanya, sulit saudara mau kemana-mana. Saya pernah ke Singapura sama teman saya, naik taksi gitu. Dia jujur ya, gak terlalu bisa Inggris. Tapi keminggris. Ngerti maksud saya saudara? Dia ngomong bahasa Inggris. Padahal saya tuh tahu ini salah Inggrisnya semua. Di waktu pergi ke Singapura, dia ngomong, saya mau yang ngomong sama supir taksi. Dia bilang, silakan, go. Naik taksi, baru dari Changi, mau ke Sentosa. Nah dari ke Sentosa, mau balik kemana? Akhirnya kita ke hotel dulu, nah sampai di hotel, mau ke Sentosa balik. Nah teman saya bilang, jangan ganti taksinya, kalau bisa taksinya nunggu. Nah, kita naiklah ke satu taksi gitu. Saya duduk di belakang, dia duduk di depan. Lalu dia kan yang mau ngomong. Dia bilang, uncle, go to Sentosa how much? $15. Terus dia kan mau tahu kan pulang pergi. Tapi dia nggak tahu bahasa Inggrisnya pulang pergi. Terus dia tanya, one way $15. Oh iya, kalau go back. Saya, go back. Iya, go back. Pulang pergi, saya sampai Tuhan Yesus ampuni dia Tuhan sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Go back. Jangan saudara nanti pulang saudara pakai ya, go back gimana lah, jangan. Nah kalau kita sama Tuhan bahasanya beda, gak bisa. Nanti gak bisa ngerti gitu. Karena itu saya mau ajarin saudara frekuensinya supaya sama Tuhan. Yang pertama apa yang Tuhan lihat sebagai penutup? Itu yang pertama. Yang Tuhan lihat adalah apa yang bisa terjadi. Ulangin sama-sama dengan saya, apa yang bisa. Manusia itu melihat yang ada, Tuhan melihat apa yang bisa.
Manusia selalu lihat realitanya yang ada. Tapi Tuhan selalu lihat potensi. Ulangin sama-sama namanya apa? Hari ini mungkin dalam hidup saudara, saudara gak punya banyak. Pak, saya gak punya Pak. Seperti teman-teman saya. Teman saya ini, teman saya itu. Tapi dengar saya baik, Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan yang tidak ada. Kita harus terus mencari. Kita harus terus berusaha untuk mencari, melangkah sampai kita melihat yang tidak ada menjadi apa saudara? Dan kadang-kadang gak bisa cuma sekali. Elia harus berapa kali saudara? Tadi saya udah ngomong berapa kali saudara? 7. Saya mau ilustrasikan ya betapa luar biasanya ketekunan Elia untuk melihat apa yang bisa terjadi yang Tuhan lihat. Saya kasih ilustrasinya apa yang dia lakukan. Saya mau panggil teman saya. Tristan boleh ke sini. Saya mau kasih ilustrasi. Ini teman saya, Tristan yang megang kamera. Anggap aja dia bujang saya. Saya panggil, Jang, maksudnya bujang, saudara Jang. Saya lagi doa kan, anggap aja kepala saya lagi di bawah gini. Kamu naik ke gunung. Naik. Anggap aja di lurus sana gunung. Dia lari, naik gunung. Saya lagi doa. Dia naik sampai di gunung, apa yang dia lihat? Tidak ada. Dia kembali. Ayo balik, ayo cepetan waktunya, ayo cepat. Ayo. Terus manggil saya. Ya apa? Ada hujan? Gak ada. Gak ada. Pergi lagi. Saya doa Tuhan. Tuhan tolong Tuhan kirimkan hujan. Tuhan kirimkan hujan. Aku percaya. Aku percaya. Dia sampai di sana. Lihat apa ya yang dilihat? Dia kembali. Tuhan tolong saya Tuhan. Aku percaya. Aku bilang. Ya Pak? Gak ada. Lagi. Tuhan aku percaya dengan segenap jiwa dan ragaku. Aku percaya. Aku yakin. Dia udah berdoa percaya. Bujangnya sampai di gunung. Lihatnya. Gak ada balik dia. Oh Tuhan ya Allah masyaka ya Allah ya Tuhan. Aku percaya. Oh bujangnya datang. Ya Bah. Gak ada. Pergi lagi. Enggak, udah kasih tepuk tangan buat dia loh. Dia bener mau loh saudara kalau saya suruh 7 kali gitu kan. Tapi ini loh sih kadang-kadang kita tuh harus berusaha gitu. Untuk lihat apa yang bisa terjadi. Mungkin kalau kita lihat 1 kali gak bisa, gak ada rekeningnya segitu. Inflasinya 4% Pak, gak bisa. Kompetisi banyak, udah gak bisa. Kalau kita selalu lihat itu, memang kalau kita lihat 1 kali, 2 kali, kita gak bisa lihat. Memang gak ada. Gak punya modal, gak punya pengalaman, gak punya kenalan. Tapi Tuhan kita bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Itu spesialisnya Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena Tuhan selalu lihat potensi. Dengar saya banyak anak-anak muda di sini. Lihat saya. Mungkin hari ini engkau gak punya banyak. Mungkin kau berkata, Pak, kok rasanya hidupku kayak gini-gini aja. Masa depan suram. Tapi percayalah kalau hari ini kau beriman, kalau engkau lihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan melihat bagimu ada masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Penuh dengan berkat dan mujizat yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, apa yang Tuhan lihat? Yang pertama, apa yang bisa terjadi? Setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam diri saudara, Tuhan lihat. Dan pada waktu yang tepat Tuhan akan mengabulkan potensi itu. Dan yang kedua, yang Tuhan lihat adalah permulaan yang kecil. Baca 1 Raja-Raja 18 ayat 44. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Pada ke-7 kalinya, bayangin udah 7 kali. Dia berkata, wah awan kecil sebesar apa saudara? Telapak tangan. Timbul dari laut, kata Elia, pergilah sekarang. Hujan udah mau datang. Awannya segede apa? Saudara tahu betapa kecilnya telapak tangan kita? Tapi itu yang Tuhan lihat. Yang kedua apa yang Tuhan lihat, yaitu permulaan yang kecil. Ulangin sama-sama, permulaan yang apa saudara? Kecil. Manusia selalu lihat yang besar. Kalau udah besar baru dianggap. Udah terkenal baru dianggap. Followernya ratusan ribu baru dianggap. That's fine. Tapi hari ini dengar saya baik, Tuhan itu sangat memperhatikan permulaan yang apa saudara? Saudara kecil hari ini gak masalah. Yang setuju sama-sama katakan amin.
Tuhan itu suka dengan permulaan yang kecil. Awan setelapak tangan, Tuhan bisa pakai. Bujang ini kenapa perlu 7 kali? Capek loh ya. Tadi dia aja gak naik gunung aja capek. 7 kali. Kenapa dia nunggu 7 kali? Karena mungkin kali keempat, kelima dia udah lihat awan kecil. Tapi dia berkata, dia meremehin itu, dia menyepelekan. Awan kecil gini, masa bisa sih? Lalu dia turun dan berkata gak ada. Kadang-kadang kita suka bilang gak ada. Padahal Tuhan udah taruh sesuatu dalam diri saudara. Sekecil apapun itu. Pesan saya buat saudara, jangan suka menyepelekan yang kecil. Ulangin sama-sama, jangan suka apa saudara? Karena Tuhan itu suka mengubah yang kecil jadi besar. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat jangan nanggung. Jangan pernah nyepelein yang kecil Pak. Karena Tuhan itu suka melihat orang-orang yang setia dengan perkara yang kecil. Tuhan suka dengan yang kecil. 5 roti. Saya mau tanya, rotinya ikannya gede atau kecil? Kecil. Ada yang bilang, oh Pak itu bisa 5.000 orang soalnya ikannya ikan hiu. Masa makan siang anak kecil bawa ikan hiu? Paling ikan pindang. Masih lumayan kalau dikasih gurami. Pindang kecil. Tapi Tuhan menghargai yang kecil, Tuhan bisa lipat gandakan untuk yang besar. Jangan menyepelekan yang kecil. Permulaan yang kecil. GSJS bisa ada sampai hari ini. Tuhan bisa berkati gereja ini dengan luar biasa. Tuhan pakai kami untuk menjangkau sampai seluruh dunia. Saya diberitahu sama Pak Andi Ambarita di Sydney pun. Sampai disebut nama GSJSUD memberkati, sangat memberkati, sangat memberkati. Semua gak dimulai langsung besar Pak, Bu. Dimulainya kecil. Di sebuah ruangan kecil di Gramedia Expo. Saya boleh tanya, ada di sini yang pernah ikut GSJS di Gramedia Expo, boleh angkat tangan tinggi. 1, 2, 3. Cuma 3 orang dari antara 1.200 orang. Can you imagine? Kursi kapasitas pada saat itu 45. Saya memimpin pujian dan saya main piano. Itu kecil sekali Pak. Kita mau undang pembicara siapapun, gak ada yang mau terima Pak. Saya WA selalu. Cuma di read saudara. Cuma di read, Pak boleh saya undang. Gak dibalas gitu. Kenapa? Kecil. Lalu lumayan pindah ke Grand City, Crystal Room. 80 orang. Saya masih ingat kapasitasnya berapa karena saya dan istri yang nata kursi. Setiap Sabtu malam. Saya dan istri waktu pacaran gak ngedit. Kami nata kursi ngeditnya. Saya nata 80. Kalau kursinya ada gak lurus dikit, kita lurusin. Kantong kolektor kita yang lipat. Kotak kita yang taruh. Amplop kita yang taruh. Pada awal-awal mixer saya yang masang sendiri. Piano saya yang pasang sendiri. Karena gak ada staff. Kadang-kadang kita lupa dengan yang kecil-kecil. Kita selalu excitednya dengan sesuatu yang besar. Padahal Tuhan itu sangat menghargai yang kecil. Hari ini saudara boleh punya sesuatu yang kecil dalam hidup saudara. Tapi percayalah kalau di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengubah menjadi sesuatu yang besar. Kasih tepuk tangan, pemain musik naik, pemain musik naik. Pemain musik naik. Kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Sambil disiapkan oleh Bapak Andi Ambarita. Bapak Ibu Saudara hari ini belajar ya. Untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Ke depan tidak akan lebih gampang. Sudah ada berita resesi. Sudah ada berita tentang beli rumah semakin sulit. Semakin banyak berita tentang penyakit-penyakit dan kalau saya terus memperhatikan berita rasanya kok nggak ada yang baik ya. Kok selalu semuanya buruk. Dan kalau hari ini kita terus lihat itu terus, lihat itu terus, lihat itu terus. Iman kita akan jadi kecil. Iman kita akan ciut. Pasti kita sedang membunuh iman saat kita terus memfokuskan mata kita dengan yang manusia lihat.
Dan tidak salah kalau kita khawatir, gak salah kalau kita sedang stres, gak salah kalau kita sedang gelisah. Tapi hari ini lewat firman Tuhan saya mengajar jemaat di GSJS, di tempat ini yang saya gembalakan. Ayo yuk mulai hari ini belajar. Lihat apa yang Tuhan lihat dalam diri saudara. Tahu gak, Tuhan udah taruh potensi yang besar dalam diri saudara. Tuhan udah taruh kemampuan yang besar dalam diri saudara. Mungkin saudara berkata, kenapa Tuhan ciptain saya kayak gini? Tuhan tidak pernah membuat kesalahan waktu dia ciptain saudara. Tuhan udah merencanakan hidup saudara sedemikian rupa. Sehingga apa yang saudara butuhkan Tuhan sudah sediakan. Walaupun itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Atau mungkin lebih parah, mungkin dimulai dari sesuatu yang tidak ada. Tapi Tuhan kita tidak pernah dibatasi sekalipun oleh apa yang saudara punya atau gak punya. Tuhan kita gak pernah dibatasi dengan besar atau kecil. Sebab saya tahu, bagi Tuhan saya tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya mau berdoa buat saudara lalu saya serahkan ke Pak Andi Abarit. Semua pejamkan mata sebentar. Semua pejamkan mata, jangan lihat kanan kiri. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini. Mungkin saudara sedang memiliki yang kecil. Mungkin saudara sedang berada dalam musim yang awan kecil maupun awan yang tidak ada awan gitu. Mungkin saudara gak bisa lihat itu. Saudara mungkin gak bisa lihat pengharapan buat rumah tangga saudara untuk bisa dipertahankan. Mungkin saudara gak bisa lihat bagaimana saudara bisa berhasil. Tapi dengar saya baik. Tuhan kita tidak terbatas. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Supaya Tuhan bisa menjamah saudara sehingga saudara bisa mulai lihat apa yang Tuhan lihat. Kalau saudara orang itu boleh angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada saudara. Kalau hari ini saudara sedang bergumul dengan yang kecil, saudara sedang khawatir karena saudara punya yang kecil maupun saudara gak punya apa-apa, saya mau doa buat saudara. Tuhan hamba-Mu berdoa buat semua tangan-tangan yang terangkat. Siapapun jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, hamba-Mu percaya bukan kebetulan. Kalau hari ini mereka datang hanya karena mau bertemu dengan 1-2 orang, bukan kebetulan mereka dengar firman ini. Karena hari ini Tuhan mau mengubah yang tidak ada menjadi ada. Hari ini Tuhan mau mengubah yang kecil menjadi yang besar. Tuhan mau mengubah kekhawatiran menjadi sukacita. Tuhan mau mengubah beban menjadi tarian dan sukacita dari Tuhan. Hamba mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau tahu isi hati mereka, engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mungkin hari ini mereka diizinkan memasuki musim yang berat. Mungkin hari ini mereka diizinkan memasuki musim di mana mereka sudah gak tahan dan gak kuat lagi. Tapi doa dari hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini setiap tangannya diangkat, hari ini ada kekuatan yang baru. Ada berkat dari tempat yang maha tinggi mengalir di tempat ini. Hamba-Mu percaya apa yang tidak ada akan menjadi ada dalam hidup mereka. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang kecil Tuhan akan percayakan dengan yang lebih besar. Turunkan tangan saudara. Kami akan menyembah-Mu. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu itu yang memulihkan hati kami. Biar hadirat-Mu itu yang akan mengubahkan kami. Silakan Pak.